Kids, siapa yang tahu tentang urbanisasi dan transmigrasi? Kali ini kita akan belajar tentang jenis mobilitas penduduk transmigrasi. Transmigrasi merupakan suatu aktivitas perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Transmigrasi merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan penduduk. Misalnya, perpindahan beberapa penduduk dari Pulau Jawa yang padat penduduk ke Pulau Kalimantan yang masih banyak daerah yang jarang penduduknya. Proses transmigrasi bisa dilakukan oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang syarat, tujuan, dan dampak dari transmigrasi. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Syarat transmigrasi. Transmigrasi legal atau resmi, baik anjuran pemerintah maupun keinginan sendiri, perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut. A. Jumlah penduduk yang ditransmigrasikan ke daerah lain tiap tahunnya harus lebih banyak dari pertambahan penduduk daerah-daerah yang ditinggalkan. Hal ini bisa diartikan jumlah penduduk yang pindah jumlahnya lebih besar dari pertumbuhan penduduk di daerah asalnya. B. Jika di daerah yang ditinggalkan tekanan penduduk sudah berangsur berkurang dan orang-orang yang ditransmigrasikan sudah memperoleh tingkatan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. C. Jika pendatang baru atau disebut transmigran dan penduduk setempat yang jadi tujuan transmigrasi bisa hidup berdampingan, maka akan terjadi pembaruan kebudayaan dan enggak ada unsur kesukuan dari masing-masing kelompok masyarakat yang tinggal di daerah transmigrasi tersebut. Tujuan transmigrasi. Transmigrasi sebagai program pemerintah memiliki tujuan yang melatar belakangi pelaksanaannya, yaitu upaya pemerataan dan persebaran penduduk, supaya enggak terkonsentrasi di daerah tertentu. Peningkatan taraf hidup pada transmigran di daerah transmigrasi. Solusi untuk menjangkau dan mengolah sumber daya alam yang selama ini belum disentuh atau diolah dengan baik di daerah baru. Penyediaan lapangan kerja di daerah transmigrasi. Pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Peningkatan rasa pemersatu dan kesatuan bangsa. Peningkatan pertahanan dan keamanan nasional. Banyak sekali yang dipertimbangkan oleh calon-calon transmigran ketika akan meninggalkan daerah asalnya. Namun, pemberlakuan program ini juga harus disadari sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan seluruh warga negaranya. Dampak transmigrasi. Transmigrasi merupakan tindakan massal yang dilakukan oleh warga negara dari satu tempat ke tempat lain. Dalam pelaksanaannya, tentu akan muncul dampak positif maupun dampak negatifnya bagi para transmigran, daerah yang ditinggalkan, maupun daerah tujuan transmigrasinya. Dampak positif. Lahan kosong yang masih terbuka untuk dimanfaatkan. Penduduk yang ditransmigrasikan memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki taraf ekonominya. Meningkatkan produksi utamanya di bidang pertanian. Bisa mempercepat terwujudnya pemerataan penduduk. Membantu mengurangi jumlah pengangguran
terutama untuk orang-orang yang ditransmigrasikan ke daerah transmigrasi. Dampak negatif. Perlu dana yang besar untuk melakukan transmigrasi, dan program ini cukup menghabiskan keuangan negara. Terkadang mendorong munculnya kecemburuan sosial antara masyarakat asli atau setempat dengan para transmigran yang datang dari daerah lain. Adanya transmigran yang kurang bersungguh-sungguh dengan kesempatan yang didapatkannya untuk bertransmigrasi dan memperbaiki nasib. Hal ini menimbulkan dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia. Nah, kids, sekarang sudah tahu kan kalau upaya pemerataan penduduk di Indonesia dilakukan melalui program transmigrasi dari pulau yang padat penduduk ke pulau-pulau yang masih jarang penduduknya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!